Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom. Ale. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 13 Desember 2021. Setia dan taat pada yang memiliki kehidupan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Bilangan 24 ayat 2 sampai dengan 7, dilanjutkan dengan ayat 15 sampai dengan 17a, dan Injil Matius 21 ayat 23 sampai dengan 27. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam masa-masa terakhir ini saudara, begitu banyak dari segi kehidupan di dunia ini tergoncang saudara. Terutama perekonomian. Tidak sedikit yang terhimpit ekonomi karena di PHK. Bumi pun bergoncang saudara. Gunung meletus, tanah longsor, banjir di mana-mana. Seakan-akan bumi tak bersahabat lagi dengan kita. Nah, dalam menghadapi segala tantangan dan himpitan ini, Tuhan kelihatannya mengabaikan penderitaan ciptaannya. Segala perjuangan kita tampaknya tidak membuahkan hasil. Di manakah Tuhan? Di mana? Saudara-saudara yang terkasih, melihat situasi dan kondisi seperti ini, ada begitu banyak tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan saudara. Tawaran yang sangat instan, namun menyesatkan. Tak sedikit dari kita tergoda oleh tawaran dunia ini. Terlebih-lebih saudara-saudara yang terkasih, saat hidup kita diperhadapkan pada berbagai tantangan seperti saat ini. Banyak saudara kita lihat yang tak kuat dengan tantangan hidup yang dialami oleh mereka. Mereka tergoda sebagai kulir narkoba, di mana mendapatkan penghasilan yang besar. Bahkan suami istri saudara. Ada juga yang melakukan penggandaan atau penggelapan uang dan lain-lain sebagainya saudara. Masih banyak lagi saudara. Nah, bacaan dari kitab Bilangan hari ini saudara, bacaan kedua ditampilkan seseorang yang bernama Bilem. Bilem ini tak tergiur oleh kekayaan yang dijanjikan oleh Balak kepadanya. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bilem. Dengan jari meremas-remas berkatalah ia kepada Bilem, "Untuk menyerahkanmu suku aku memanggil engkau. Tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka." Bilangan 24 ayat 10. Saudara-saudaraku, Bilem dipanggil Balak untuk menyerapai Israel, saudara. Namun kita lihat, Bilem justru memberkati mereka. Tidak hanya 1 kali, saudara, melainkan sampai 3 kali. Bilem justru melakukan ini karena dia taat kepada Tuhan Allah. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, saudara. Luar biasa. Nah, bagaimana dengan diri kita di saat-saat ini saudara, di dalam kondisi-kondisi seperti ini? Bagaimana kita menyikapi dan menghadapi tantangan hidup yang terhimpit ini? Apakah kita tergiur oleh tawaran dunia yang menjanjikan kenikmatan? Apakah kita telah mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah Tuhan kita? Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam masa Advent minggu ketiga ini, melalui renungan dari bacaan hari ini dan berkaca dari tindakan Bilem, kita mau juga memilih untuk hidup dengan tetap setia dan taat kepada Tuhan Allah kita, saudara. Saat kita setia dan taat kepada Tuhan Allah kita, ada kalanya membuat kita kehilangan kesempatan beroleh kenikmatan dunia. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, hanya dengan menyadari bahwa berkat Tuhan Allah melebihi kenikmatan dunia, maka kita tidak akan pernah merasa rugi mengikuti Dia, Tuhan kita Yesus Kristus,
dengan kesetiaan kita dengan penuh setia dan penuh ketaatan. Karena janjinya ya dan amin, saudara. Keselamatan kekal di surga adalah pasti. Untuk itu, saudara, kita perlu hidup dalam kesetiaan dan taat dan takut kepada Tuhan. Kita mau selalu mengandalkan hidup kita, saudara, hanya kepada Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang punya kehidupan ini. Janganlah kita menjauh darinya, ya. Janganlah karena himpitan atau tantangan hidup ini kita menjadi lemah, bahkan meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudara, mari kita mau tetap setia, taat kepada Dia, dan mau mengikuti Dia apa yang disampaikannya, karena janjinya ya dan amin. Tuhan Yesus, pimpin kami di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Kami mau setia dan taat hanya kepada Engkau yang memiliki kehidupan ini. Jauhkanlah dari kami segala godaan kenikmatan dunia yang menyesatkan ini ya Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang bersatu bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.